Halo teman-teman, kami di sini dari kelompok 6 yang beranggotakan 3 orang. Yang pertama ada Ahmad Rizal dengan NIM 2030 2020 9031, dan yang kedua ada Januar Dibana dengan NIM 2030 3020 9043, dan yang ketiga ada Datri Wulandari dengan NIM 2030 2020 9035. Kami di sini akan menjelaskan tentang pemanfaatan tumbuhan meniran hijau untuk obat kayak polar oleh masyarakat suku Dayak Ngaju. Untuk yang pertama, saya akan menjelaskan tentang tanaman meniran. Tanaman meniran tumbuh subur pada tempat yang lembab di dataran rendah, namun meniran juga banyak ditemukan tumbuh liar pada lahan terbuka, tepian sungai, pantai, dan tanah berpasir. Phyllanthus niruri L merupakan sebutan ilmiah dari tumbuhan meniran hijau dalam taksonomi formal. Di Indonesia, tumbuhan ini memiliki banyak sebutan bergantung pada jenis etnis tertentu. Misalnya Orohandalai dari bahasa Dayak Ngaju dan meniran hijau dari bahasa Indonesia. Sejak dahulu telah dikenal dua jenis pengklasifikasian makhluk hidup, yaitu klasifikasi rakyat dan klasifikasi normal. Klasifikasi normal umumnya menggunakan taksonomi ilmiah, sedangkan klasifikasi rakyat menggunakan bahasa suatu etnis tertentu. Kemampuan mengklasifikasi oleh rakyat didasari oleh adanya keahlian masyarakat dalam memahami karakteristik sesuatu, mengkelompokkan dan membeda-bedakan secara otodidak, sehingga masyarakat memiliki keahlian dalam membedakan jenis tumbuhan, bahkan beserta variasi tiap jenis tumbuhan, hingga akhirnya muncullah sebutan-sebutan berbeda untuk tiap spesies tumbuhan. Masyarakat suku Dayak Ngaju menyebut tumbuhan Phyllanthus niruri L atau meniran dengan sebutan Uru Handalai. Menurut bahasa Dayak sendiri, uru diartikan sebagai tumbuhan pendek atau rumput, sedangkan handalai artinya cacing. Dan yang selanjutnya, kami akan menjelaskan tentang manfaatnya. Manfaat tanaman meniran tidak terlepas dari kandungan senyawa yang dimilikinya. Tanaman meniran dikenal sebagai obat karena kandungan yang sangat kaya senyawa kimia, antara lain norsesurinin, yang kedua ada phyllanthol, yang ketiga ada phylnirunin, yang keempat ada phyltetrin, yang kelima ada quercitrin, yang keenam ada quercetin, yang ketujuh ada phyllantin, yang kedelapan ada hipophyllantin, yang kesembilan ada nirantin, yang kesepuluh ada nirtetrali, yang kesebelas ada nirunin, yang kedua-belas ada nirorietin, dan lain-lain. Selain senyawa kimia, akar tanaman meniran mengandung senyawa flavonoid. Cara masyarakat suku Dayak Ngaju mengolah meniran hijau. Masyarakat suku Dayak Ngaju mengolah meniran hijau sebagai obat herpes zoster dengan menjadikan obat oles. Obat oles ini dibuat secara tradisional dengan campuran unik berbahan dasar meniran hijau. Obat ini diolah dan digunakan sebagai obat luar serupa salep. Obat ini disebut dengan sebutan Kasai Tai Handalai. Kasai Tai Handalai berasal dari bahasa Dayak Ngaju yang berarti kasai atau bedak, tai atau kotoran, fases, dan handalai yaitu cacing tanah. Pembuatan Kasai Tai Handalai juga melibatkan kotoran cacing. Kotoran cacing tanah yang digunakan umumnya berasal dari cacing tanah jenis Lumbrisus rubellus, Lumbrisus terretris, atau cacing tanah genus Pyretima. Cacing tanah jenis ini adalah yang paling mendominasi kehidupan dalam tanah di daerah kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah pada area non gambut. Untuk selanjutnya,
kami akan menjelaskan tentang manfaat tumbuhan meniran hijau. Imunomodulator merupakan pembuat sistem tubuh agar lebih aktif menjalankan tugasnya, salah satunya dengan menguatkan sistem imun atau kekebalan tubuh. Imun yang mengikat akan menguatkan daya tahan tubuh dari berbagai bakteri dan virus. Penelitian terbaru menyebutkan bahwa mineral berperan sebagai imunodulator. Konsumsi mineral maupun meningkatkan dan memperkuat sistem kekebalan tubuh terhadap bakteri atau virus penyebab penyakit. Selanjutnya ada pelarut asam urat dan batu ginjal. Tanaman mineral memiliki kandungan flavonoid yang diketahui dapat mengobati asam urat dan batu ginjal. Flavonoid di dalam tubuh berikatan dengan kalsium batu ginjal dan akan membentuk senyawa kompleks yaitu mudah larut. Kandungan yang ada pada tanaman yaitu natrium dapat berikan dengan asam urat. Selanjutnya, antibakteri. Tanaman mineral mampu memberikan efek antibakteri terhadap Staphylococcus aureus, Bacillus subtilis, Escherichia coli, dan Pseudomonas aeruginosa. Daun mineral yang diekstrak mengandung senyawa antibakteri yaitu ilantin, hipophytlantin, nirantin, dan nietetralin. Sementara ekstrak batang, daun, dan akar dapat memberikan efek antifungi. Selanjutnya ada antidiabetes. Senyawa pilantin dan hipothytlantin diketahui berperan aktif terhadap penurunan kadar gula darah. Hal tersebut berdasarkan penelitian pada tikus yang telah diinduksi alloxan, pemicu diabetes pada hewan percobaan. Hasilnya menunjukkan bahwa tikus yang diberikan ekstrak mineral kadar gula darah turunnya. Itu artinya mineral dapat digunakan